ya. Memang jadi seperti ini. Ada sangat fakta di depan kita, ada satu pejabat daerah pada saat dipilihnya dia akan menyumbangkan seluruh gajinya ketika dia dipilih untuk masyarakat. Ya, ini kan suatu janji, itu uang negara. Tapi kan peruntukannya kok dia berikan kepada masyarakat. Saya tidak perlu sebut nama, mungkin semua juga sudah tahu. Dan dalam jangka waktu tempoh lama tidak diambil gajinya ternyata. Nah, ada lagi berbeda dengan orang yang dari awal dia berniat, dia akan ini yang paling ya sebenarnya jadi anekdot. Ada cerita ini, begini, ini mungkin ada seseorang berjanji ketika dia dipilih dia akan membangun jembatan. Nah, membangun jembatan. Padahal sudah diketahui masyarakat umum, sungainya itu tidak ada, ngapain dia bangun jembatan gitu kan? Dia pun bisa jawab, ya udah kita bangun aja sungainya nanti. Nah itu anekdot gitu. Jadi ya bahasa gimana ya, kan pasti udah paham ya bahasa politik ya. Ya kalau tidak ada jembatannya kita bangun aja nanti sungainya. Artinya apa? Bukan orientasi pada apa manfaat akhirnya. Proyek jadinya kan ujungnya saudara kesana orientasinya. Jadi selain bansos lah, bansos kita nggak usah singgung, mungkin itu pemikiran masing-masing. Ini real, kita bangun jembatan. Oke, ya Pak, ternyata kita nggak punya sungai, ya udah kita bangun sungainya, gimana caranya? Nah itulah, jadi yang penting ada. Jadi sangat tipis. Jadi hakim itu ada istilahnya di politik uang ini, kita juga istilah mungkin pernah dengar nama black campaign sama negatif campaign. Nah itu larinya ke sana jadi jatuhnya. Ada sengaja memberitahukan informasi bahwa dia menggunakan politik uang dengan tujuan untuk bisa jadi black campaign. Nah, yang nggak boleh dari KPU black campaign atau negatif campaign, Pak? Dua-duanya nggak boleh. Tapi kalau memberikan kalau negatif campaign itu kan biasanya tuh kayak gini, menjelekkan sesuatu yang tujuannya tuh ya itu ya salah satu mungkin ada salah satu tokoh nih salah ngomong. Ya, kita nggak sebut lah, mungkin karena udah terlalu berumur salah ngomong kepleset, diputar-putar itu ujung-ujungnya untuk menjatuhkan satu partai itu. Negatif campaign sebenarnya karena itu real. Nah, sedangkan kalau black campaign dibuat seolah-olah memang dia menggunakan politik uang. Jadi untuk menjawabnya ini sangat susah, pembuktiannya sangat terukur. Jadi tujuan penggunaan uang itu apa dan bagaimana cara mendapatkan uang itu. Nah, dan akan Pak Cep, ya silakan. Nah ini dari kejaksaan ini lebih pas, cocok untuk baiknya dengan politik uang. Jadi salah satunya dari indikatornya dari kejaksaan, dari kepolisian atau Gakumdu, di situ dilihat. Biasanya kalau hakim hanya lihat 3. Politik uang itu dari niatnya untuk menyampaikan sesuatu itu, apakah ada niat ingin mendapatkan hasil keuntungan atau tidak. Kalau yang tadi ini kan ini ahli ya dari P3 ya Pak ya, namanya Pak Sabto kalau nggak salah, itu profesor itu dia dia menyatakan bahwa ketika salah satu pasangan calon mempunyai ide ya sudah nanti kita menggunakan anggaran, berarti kan caranya resmi anggaran itu. Berbeda sama sekarang bagaimana kalau anggaran pribadi? Anggaran pribadi kan tentunya uang pribadi. Kalau tujuan mulia, saya ini kembali lagi kan mungkin dari P3 bagi-bagi sembako Pak, tujuannya mulia, mungkin kaitannya sama maulid dan lain-lain. Nah ini tipis. Hakim hanya bisa menilai mungkin nanti dari pembuktian dari Pak Jaksa, dari polisi, kepolisian misalnya seperti itu. Jadi pertanyaan sangat bagus, sampai saya pun bingung kalau menjawabnya sebenarnya. Jadi tergantung pembuktiannya ya. Nah selanjutnya ini kaitan sama tadi ada pertanyaan dari Ibu, maaf Bu, dari mana Bu? Partai Umat ya Bu ya. Ketuanya Pak Oh iya. Ya. Jadi
Ini juga bagus nih pertanyaannya. Jadi berkaitan dengan yang tadi saya bilang masalah tentang kealpaan, kealpaan tadi. Perbuatan tindak pidana bisa pasif atau aktif. Nah, ini ada juga dari Pak Jaksa, nanti bisa ditambahkan. Jadi Ibu bertanya mengenai kenapa yang disebutkan hanya tindakan aktif, pasifnya di mana? Nah, gitu. Jadi di dalam undang-undang itu jelas, Bu. Kita harus kembali lagi membaca. Saya hanya bisa merumuskan dan menunjukkan contoh. Misalnya tindak pidana berkaitan dengan pemungutan, perhitungan suara, rekapitulasi suara, dan tahapan penetapan calon. Kalau sengaja membuat suara tidak sah, berarti aktif. Ketika menghilangkan pemungutan suara, aktif. Politik uang pada pemungutan suara, aktif. Tidak, apa nih bahasanya di sini? Tidak mengetahui, pura-pura, artinya ini sebenarnya gini, dia pura-pura tidak mengetahui ada orang lain memanipulasi hasil suara. Jadi dia pura-pura tidak mengetahui. Artinya begini, Bu, kewajiban dia adalah mengontrol semuanya mengenai perhitungan sampai selesai. Ketika ada salah perhitungan, yang bersangkutan mengaku, oh saya tidak mengetahui itu, tapi karena dijadikan tupoksi jabatan, akhirnya perbuatan pasif lah dikenakan. Itu contohnya. Contoh lainnya lagi mungkin lebih realnya ini dalam berkaitan dengan pemungutan dan pemungutan perhitungan suara. Mungkin nanti dari Bapak dari Kejaksaan bisa menambahkan, Pak Acep ya. Jadi ada nanti moderator lah yang menyampaikan ya, yang membantu menyampaikan. Ada 2 pertanyaan. Apakah ingin dilengkapi begitu ya? Kalau dari saya mungkin cukup. Mohon maaf ketika jawaban itu tidak memuaskan kepada para pihak. Saya hanya membantu saja, dan mungkin ada yang membantu lagi yang lain. Terima kasih. Yang diterima KPK sebagai kasubsi penuntutan tindak pidana umum. Jadi gabung ini ada di bawah tindak pidana umum. Sejujurnya kejaksaan itu punya banyak bidang. Ada pidana umum, pidana khusus yang khusus untuk tipikor, ada datun, ada juga pembinaannya, ada juga intelijen. Khusus untuk di Gakumdu ada di tindak pidana umum. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kenapa saya datang terlambat. Tadi kami hari ini melaksanakan apel pencanangan BPK wilayah bersih dari korupsi. Ini apel pencanangan ini memang sudah jauh-jauh hari direncanakan, dan ini seluruh provinsi di Jawa Barat hari ini serentak seluruh kejaksaan. Jadi saya mohon maaf sekali gitu, jadi kesiangan. Sebetulnya nggak akan ada banyak yang saya bicarakan, Bapak. Cuman saya akan sedikit mengulas tentang pemilu ini. Nah, kita seharusnya patut bersyukur ini, Pak. Semenjak orde lama, orde baru dihapus, kemudian kita menuju ke orde reformasi dari tahun 98, HAM dari warga negara Indonesia dan seluruh warga negara Indonesia diakui. Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi kita yang sudah 4 kali diamandemen, diubah, ditambah, diubah, bukan diubah. Termasuk dari konstitusi itu kemudian turunlah ke Undang-Undang HAM 1999, di mana salah satu yang diatur terutama di konstitusi kita yang yaitu Undang-Undang Dasar pasal 22E jelas mengatakan seperti ini: pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan setiap 5 tahun sekali. Ini berdasarkan konstitusi. Kemudian di dalam pasal 43 Undang-Undang 39 tentang HAM, dia menyatakan seperti ini: setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih. Dalam pemilihan umum berdasarkan kesamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
dulu saya SD sering dengar slogan itu Pak Iska, Jurdil Luber, gitu ya. Itu sering slogan seperti itu. Ada tindakan aktif dan tindakan pasif. Nah, yang tadi Bapak sampaikan itu kan kebanyakannya adalah tindakan yang aktif. Nah, untuk yang tindakan pasifnya ini yang seperti apa dan bagaimana caranya kami ketika untuk mengadukan yang tindakan pasif ini? Itu saja Pak yang perlu saya tanya. Cukup ya. Jadi tadi kata Pak Aib dari P3 mengenai politik uang, jika menggunakan uang pribadi itu termasuk politik uang atau money politik, tapi jika program menggunakan program pemerintah itu tidak termasuk, kurang lebih seperti itu. Kemudian dari Ibu Imas dari Partai Umat ini mengenai tindakan fasik dari politik uang yang bagaimana mengadukan tindakan fasik politik uang tersebut, gitu ya, kurang lebih seperti itu Pak. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afini wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa an-sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat alhamdulillah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khalid alaina fi syaqatil maut wa najatan minan nar wa la hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana wa'ala anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.